Puji nama Tuhan. Baik, shalom Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi shalom. Apa kabarnya hari ini Bapak Ibu? Hari ini kita sudah masuk hari ketiga saat kebangkitan Yesus telah hadir dalam kehidupan kita. Amin. Saat hari ini kita mau beribadah di hadapan Tuhan, kita persiapkan hati kita masing-masing. Kita merindukan Roh Kudus menolong kita, membaptis kita supaya kita dapat lebih lagi bersaksi di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa, kita tundukkan kepala sejenak. Kita akan mulai ibadat kita. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan buat kebaikan-Mu. Hingga hari ini Tuhan boleh melawat kami, boleh bernafas bersyukur di hadapan Tuhan. Itu semua karena kebaikan Tuhan, karena kemurahan Tuhan boleh terjadi dalam kehidupan kami. Di minggu ini Tuhan, umat-umat-Mu datang beribadah di hadapan Engkau. Kami rindu menyanyikan lagu yang baru di hadapan Tuhan. Kami rindu mendengarkan Allah bersabda kepada kami. Terima kasih buat hari ini. Terima kasih setiap pelayan yang ambil bagian hari ini. Kau memberkati dan mengurapi sehingga pelayanan kami ini menjadi pelayanan yang hidup, yang berkenan di hadapan Tuhan. Kuduskanlah kami Tuhan hingga kami layak beribadah di hadapan Tuhan. Dalam nama Yesus kami mulai ibadah kami. Haleluya. Amin. Jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Kita angkat satu pujian. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Boleh tepuk tangan sama-sama. Haleluya. Mari nyanyikan. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan. Sekali lagi, Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilih. Sebab hari ini sorak bagi Dia. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya. Sekali lagi lebih sungguh, angkat pujian ini. Roh Kudus, haleluya. Boleh nyanyi sama-sama. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat sebab hari inilah harinya Tuhan. Amin. Saat pembebasan tiba. Haleluya. Belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak bagi Dia. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya
Tuhan dalam hidup kita. Amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Kita akan menyembah Allah. Terima kasih Tuhan. Kami akan masuk dalam penyembahan kami. Seperti rusa yang rindu sungai-Mu, demikianlah jiwa kami merindukan Engkau Tuhan. Seperti rusa rindu sungai-Mu, begitulah jiwaku, ya Roh Kudus penuhi aku dengan urapan seperti rusa rindu sungai-Mu. Amin. Begitulah jiwaku, ya Roh Kudus penuhi aku dengan minyak-Mu, Kudus-Mu penuhiku. Penuhiku dengan hadirat, hurapiku, hurapiku, hurapiku dengan minyak, penuhi kami. Begitulah jiwaku, ya Roh Kudus penuhi aku dengan urapan, penuhi kami, penuhiku, dengan hati Kau mengurapi, urapiku, urapiku dengan minyak-Mu, penuhiku, penuhiku, sekali lagi dengan iman lebih sungguh, penuhiku, penuhiku dengan hadirat Kau mengurapi, urapiku, urapiku dengan minyak-Mu.
bebaskan kami dari belenggu dosa. Haleluya. Mari kita sembahlah. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Syukur bagimu Allah kami. Haleluya Tuhan. Haleluya. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku, turunlah urapanmu atasku, membangkitkan kuasa-Mu Roh Allah. Roh Allah yang hidup penuhiku, sebab Roh Allah yang hidup pulihkan. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka. Amin. Serta mencelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran, membebaskan hidup yang pelayanan selanjutnya kami serahkan kepada hamba Tuhan. Memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Di pagi hari ini ya Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih atas anugerah dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan masih izinkan kami untuk kami boleh beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Dan kami bersyukur kami boleh mendengar firman Tuhan. Roh Kudus, urapi setiap umat-Mu yang mendengar. Roh Kudus, urapi hamba-Mu yang menyampaikan. Terima kasih Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap diberkati oleh firman Tuhan. Mari sama-sama kita katakan amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, salam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Ya, puji Tuhan kita boleh beribadah pagi hari ini, itu semuanya karena anugerah Tuhan. Amin. Kita percaya Roh Kudus hadir di tempat ini. Haleluya. Terima kasih buat Pak Andreas, Pak Yeremia yang sudah mengundang saya, dan ini saya terkenang kembali peristiwa yang sudah hampir 1 tahun lebih ya tidak sekolah di sini lagi. Puji Tuhan, hari ini saya berada di sini. Baik, Bapak Ibu dikasih Tuhan Yesus Kristus. Hari ini saya bicara tentang hidup seorang pemenang. Kita sudah sering mendengar lagu kita lebih dari pemenang. Betul ya Bapak Ibu ya? Dan ketika kita nyanyikan kita lebih dari pemenang, kita bersukacita dengan luar biasa. Seolah-olah gak ada lagi masalah yang terjadi dalam kehidupan kita ini.
Kita semangatnya luar biasa bernyanyi bahwa kita ini lebih dari seorang pemenang. Tapi hampir 1 tahun ini, sepertinya lagu itu gak mempan lagi dalam hidup kita. Kita gak lebih lagi dari seorang pemenang. Ya toh? Dalam situasi hari-hari ini yang kita rasakan, situasi COVID yang hari-hari ini kita rasakan, yang tidak tahu sampai kapan ini akan berakhir, Bapak Ibu. Hidup kita ini seolah-olah tidak lebih dari seorang pemenang. Hidup kita ini jadi loyo, iman kita jadi loyo. Sehingga hidup kita ini tidak bergairah. Betul enggak Bapak Ibu? Apalagi gereja sempat tutup lama Bapak Ibu. Saya tutup itu hampir 4 bulan, dari bulan Maret sampai bulan 7 saya baru mulai lagi. Itu pun terbatas, sedikit orang mulai berani datang. Hanya pengerja saja mulai datang. Jemaat belum berani datang. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, ya sudah mulai lagi, kembali lagi. Tapi tetap aja Bapak Ibu, semangat itu sudah berkurang. Karena itu hari-hari ini saya katakan bahwa saudara itu lebih dari pemenang. Justru di tengah situasi yang sulit ini, kita harus buktikan bahwa kita punya Tuhan yang luar biasa. Hidup kita itu adalah hidup seorang pemenang. Kita harus mampu menaklukkan situasi sulit saat ini. Amin Bapak Ibu. Karena itu Bapak Ibu dikasih Tuhan Yesus Kristus. Lagu ini sangat memberkati saya. Karena lagu ini sering saya nyanyikan. Hanya Engkau Juru selamatku, Tuhan Kau setia padaku. Yang ku pegang hanya janji-Mu, ku percayakan hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Kalau kita merenungkan lagu ini dan kita simpan di dalam hati kita yang paling dalam, dan kita mengimani baik-baik itu lagu, maka peristiwa apapun yang kita alami saat ini tidak akan membuat kita goyah. Amin. Tidak akan membuat kita jauh daripada Tuhan. Justru di tengah situasi sulit saat inilah kita percaya, di tengah gelombang, di tengah kekelaman sekalipun yang Bapak Ibu Saudara dan saya alami, Yesus itu tidak pernah meninggalkan kita sendiri. Amin. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Karena itu Bapak Ibu dikasih Tuhan Yesus Kristus, hidup seorang pemenang itu di tengah situasi sulit sekalipun, di tengah kekelaman sekalipun, di tengah badai yang dialami sekalipun, seberat apapun itu, hidup seorang pemenang itu
adalah hidup yang penuh dengan sukacita. Jadi kalau ibu bertanya bagaimana hidup seorang pemenang itu, ya itu. Di tengah badai, di tengah topan, di tengah kekelaman sekalipun. Hidup saudara dan saya harus tetap bersukacita. Secara fisik mungkin kita terbatas. Secara kemampuan mungkin kita terbatas. Tetapi roh kita, iman kita tidak bisa terbelenggu. Amin. Karena itulah yang membuat kita bersukacita di tengah situasi sulit sekalipun yang kita alami itu. Karena itu hidup seorang pemenang itu adalah hidup yang penuh dengan sukacita. Haleluya. Ini dia ibarat bayi ini Bapak Ibu. Situasi apapun yang dia alami di tengah-tengahnya dia akan tetap tersenyum. Amin. Karena dia punya sesuatu yang bebas. Kita juga begitu. Bukankah Tuhan sudah berjanji? Ketika aku naik ke surga, kau tidak sendiri. Rohku yang kudus, Parakletos, penolong itu, kuberikan bagimu. Amin. Bukankah janji Tuhan, aku menyertai kau sampai akhir zaman. Artinya apa Bapak Ibu? Tidak pernah Tuhan itu membiarkan kita seorang diri melewati badai ini. Justru di tengah situasi sulit saat ini, kita harus percaya. Kalau Tuhan yang memulai dengan baik, maka Tuhan juga mengakhiri dengan baik. Amin. Karena itu Bapak Ibu dikasih Tuhan Yesus Kristus, mari bersukacita. Haleluya. Saya katakan kepada jemaat, saya bersukacitalah. Karena ketika kau bersukacita, maka kau mampu bergerak dengan bebas. Ketika kau bersukacita, kamu mampu menerobos yang bisa kita terobos. Ketika kita bersukacita, maka tubuh kita pun sehat. Haleluya. Hati yang gembira adalah obat, semangat yang patah menggerakkan tulang. Ketika engkau bersukacita, maka imunitas tubuhmu itu akan naik Bapak Ibu. Dan ketika imun kita kuat, COVID pun tidak bisa masuk. Haleluya. Karena itu Bapak Ibu dikasih Tuhan Yesus Kristus. Ada beberapa banyak teman saya yang COVID itu. Saya katakan kuncinya hanya satu. Bersukacitalah engkau. Yakinilah bahwa di tengah situasi COVID yang kau alami saat ini, Allah itu sedang bekerja dalam dirimu untuk mendatangkan mujizat bagimu. Supaya kau tahu bahwa Allah yang besar itu mampu mengubah hidupmu. Haleluya. Karena itu Bapak Ibu dikasih Tuhan Yesus yang katakan obat yang paling mujarab untuk COVID itu bersukacitalah. Pikiranmu itu harus positif. Puji Tuhan Bapak Ibu. Ada 20 orang yang saya mentori mulai dari awal COVID sampai hari ini. Puji Tuhan. Semuanya belum ada yang innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Belum ada yang kembali kepada Bapa di surga. Lalu ada yang masuk ICU. Setiap pagi, kebetulan anaknya dokter. Saya kasih renungan itu. Saya hanya nyanyi saja Bapak. Saya cuma bisikkan. Opung, semangat. Opung, semangat. Opung, semangat. Opung, semangat. Dan akhirnya semangat itu yang membuat imannya tumbuh. Yang membuat imunnya naik. Dia berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan bagiku. Tepuk tangan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Karena itu Bapak Ibu dikasih Tuhan Yesus Kristus. Jangan kita fokus kepada yang kelihatan ini. Alkitab berkata bahwa yang kelihatan ini hanya sementara saja. Tapi yang tidak kelihatan itu kekal dan abadi. Karena itu fokuslah kepada yang tidak kelihatan itu, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Amin. Karena itulah Rasul Paulus berkata bersukacitalah. Rasul Paulus menulis ini bukan dalam keadaan dia lagi happy. Bukan dalam keadaan dia lagi senang. Justru dia dalam keadaan menderita. Dia berada di penjara. Rasul Paulus seringkali mengalami aniaya itu. Tetapi secara fisik dia mungkin mengalami penderitaan. Tetapi rohnya itu
tidak pernah mengalami penderitaan. Haleluya. Karena itulah dia bersukacita. Karena itulah dia bersukacita Bapak Ibu. Karena itulah Rasul Paulus mengatakan kepada kita di kitab Filipi pasalnya yang keempat ini. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi aku katakan bersukacitalah. Haleluya. Bersukacitalah Bapak Ibu. Sekalipun hari ini mungkin badai-badai itu masih ada dalam kehidupan kita. Tapi mari kita tetap bersukacita. Karena iman kita yang luar biasa nih mampu membawa kita melewati segala badai yang kita hadapi. Amin. Bapak Ibu dikasih Tuhan Yesus Kristus. Ketika malaikat Tuhan berbicara kepada Maria. Dia berkata, kau akan mengandung seorang anak. Dan dia akan jadi juru selamat. Maria tidak percaya pada saat itu Bapak. Karena apa? Karena dia belum menikah. Betul tidak? Lalu malaikat juga berbicara kepada Sarah. Dia katakan, dari keturunanmu akan lahir beribu-ribu orang. Dan dialah yang akan menguasai. Dan kepadanya lah. Sarah mewakili wanita perjanjian lama. Dia juga tidak percaya apa kata malaikat, betul? Dia tertawa sehingga Tuhan berkata, kenapa kau tertawa? Maria juga begitu, dia tidak percaya. Tapi apa kata Tuhan? Apa yang tidak mungkin bagi manusia, itu mungkin bagiku. Haleluya. Sarah jelas dia tidak percaya. Karena dia fokus kepada yang kelihatan. Tubuhnya pada saat itu sudah tidak memungkinkan. Dia sudah mati haid. Usianya sudah 90-an lebih. 70-an lebih. Tidak mungkin secara fisik manusia wanita. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Amin. Karena itu Bapak Ibu dikasih Tuhan Yesus Kristus. Jangan kita fokus kepada yang kelihatan ini. Tapi fokuslah kepada yang tidak kelihatan. Yang mampu membawa kita keluar dari situasi sulit ini. Karena itu tetaplah bersukacita. Haleluya. Orang yang bersukacita itu akan tetap gembira dan semangat. Amin. Orang yang semangat itu kelihatan dari wajahnya Bapak Ibu. Kalaupun pakai masker dia akan kelihatan. Mbak begini tuh. Ya, banyak orang sekarang kan begini. Ya, banyak teman-teman saya hamba Tuhan juga begitu Bapak Ibu. Dulu-dulu ya Bang ya, awal sulit sekali Bapak Ibu. Kami ini betul-betul pengangguran kelas kakap sudah nih. Ya kan? Tahu lihat apa kali full timer. Kami hanya bicara dari mikrofon, dari kamera ini, babu, entah siapa pendengar itu kita enggak tahu lah itu betul enggak. Karena cuma enggak kelihatan, kita enggak tahu hidup dari mana. Gitu. Tapi satu yang saya pegang. Allahku menyertai engkau sampai akhir zaman. Ketika kau percaya kepada callingmu, panggilanmu, maka Tuhan sendiri yang menyediakan apa yang kita butuhkan. Tepuk tangan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Karena itu Bapak Ibu dikasih Tuhan Yesus Kristus. Mari, mungkin saat ini kita belum pulih, kita nggak tahu sampai kapan itu. Tapi yakini dan imanilah bahwa Allah itu tidak pernah meninggalkan engkau sedikit pun. Justru di tengah sulit saat ini pun kita harus berkata bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan bagiku. Amin. Hanya orang yang bersukacita yang mampu melakukan itu Bapak Ibu. Hanya orang yang bersukacita yang mampu melewati itu. Hanya orang bersukacita mampu menang melewati badai itu. Karena itu Rasul Paulus berkata, bersukacitalah senantiasa dalam segala situasi apapun. Karena kita lebih dari pemenang. Amin. Gak ada orang lebih pemenang ini. Lebih dari pemenang dalam segala itu Bapak Ibu. Gak ada itu. Kalau orang lebih pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Begitu toh. Dia toh. Wajahnya pun gembira. Karena itu
bersuka cita. Kalau bersuka cita kita, ubi pun kita makan jadi daging itu Bapak Ibu. Coba lihat sekarang, mana ada kita yang kurus ini. Berat bertambah semua Bapak Ibu. Saya kemarin melayani di rumah sakit jiwa Bapak Ibu. Saya tanya, apakah selama COVID ini ada pasien yang bertambah atau justru dokternya yang dirawat? Saya bilang, gitu. Karena stres. Yang dirawat stres, dia pun stres. Kalau yang stres itu kan nggak tahu dia COVID, betul enggak? Tapi dokter-dokter ini kan mengerti situasi COVID, saya bilang. Apa yang terjadi, saya bilang. Ternyata mereka bilang, hampir Bu pendeta. Hampir. Artinya tidak kuat mengalami tekanan ini, amin. Dia stres terhadap kehidupan pribadi, yang dihadapi pun stres. Akhirnya stres kuadrat. Tapi saya bilang kemarin, kalau kau mau keluar dari situasi sulit saat ini, jangan kau berpedoman kepada yang kelihatan itu. Karena itu akan membawa kita kecewa. Karena itu sifatnya sementara. Tapi fokuslah kepada yang tidak kelihatan itu. Dia mampu memberikan yang terbaik pada kita. Tepat pada waktunya. Haleluya. Tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Yang kedua Bapak Ibu dikasih Tuhan Yesus Kristus. Orang yang lebih dari pemenang Bapak Ibu dikasih Tuhan Yesus Kristus. Maka hidupnya itu akan dipenuhi oleh kebaikan. Bapak Ibu dikasih Tuhan Yesus Kristus. Filipi 4 ayat 5 berkata, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Firman Tuhan berkata, hendaklah kamu menjadi terang dan garam. Terang dan garam itu harus kelihatan. Hidup kita harus menjadi suratan terbuka. Lalu kau bertanya, bagaimana di tengah-tengah situasi sulit ekonomi saat ini kita beri kebaikan bagi banyak orang. Saya justru berkata kepada jemaat saya, justru di tengah situasi sulit inilah kita buktikan Allah kita Allah sumber mukjizat. Amin. Kau belajar dari janda Sarfat itu, saya bilang. Ketika dia mengalami kesulitan, justru Nabi Elia berkata, beri dulu kepadaku dan lihat hasilnya. Dia mendapati berlimpah-limpah. Amin. Justru di tengah situasi sulit saat ini Bapak Ibu, mari kita belajar memberi yang terbaik bagi Tuhan. Belajar memberi yang terbaik bagi orang-orang yang membutuhkan. Di situ kita lihat apa yang kau tabur akan kau tuai. Amin. Dan saya membuktikan itu Bapak Ibu. Justru di tengah situasi sulit saat itu, saya mengajak jemaat saya semuanya, khususnya pengerja. Saya mulai dari pengerja yang masih bekerja. Mari kita belajar menabur. Di tengah kekeringan ini, justru kita harus belajar menabur. Mari kita menabur. Kami menabur Bapak Ibu. Dimulai dari lingkungan gereja dulu. Jemaat, kita cari jemaat. Kita tabur. Baru masuk lingkungan kompleks di mana kita berada. Security-nya, tukang sapunya, Bapak Ibu. Baru di situ banyak tukang beca. Mari kita tabur. Selama 4 bulan itu cor-coran kita menabur Bapak Ibu. Maret, April, Mei sampai Juni kita menabur terus. Bahkan kita memberi juga beberapa hamba Tuhan yang saya sendiri bingung dari mana itu dananya. Tapi begitu gerakan itu saya mulai, ada begitu banyak orang yang menolong, membantu dan lain sebagainya. Dan sampai hari ini gereja itu tidak bangkrut, amin. Gereja itu tidak bangkrut dan orang yang menabur itu tidak bangkrut Bapak Ibu. Yakini dan imani ketika kau berbuat baik. Justru disitulah Tuhan itu bekerja dengan luar biasa dalam kehidupanmu. Tidak pernah orang yang menabur itu jadi miskin. Alkitab berkata orang yang menabur banyak akan menuai banyak Bapak Ibu. Amin. Karena itulah kita harus berbuat baik. Rasul Paulus juga di tengah-tengah situasi sulit, justru dia berbuat baik. Mari kita belajar berbuat baik, amin. Gereja ini ada saat ini. Kalau kita pikirkan dari segi apa yang kita peroleh, untuk operasional saja tidak nutup, betul enggak Pak? Tidak nutup. Tapi
Tapi sampai hari ini gereja itu tetap berdiri tegak. Amin. Amin. Karena apa? Tuhan yang bekerja di dalamnya. Kalau sudah melakukan pekerjaan Tuhan, percayalah Bapak Ibu dikasih Tuhan Yesus, kau tidak pernah mengalami kekurangan. Kau tidak akan pernah mengalami meminta-minta roti. Justru kau akan diberkati oleh Tuhan dengan luar biasa. Amin. Sampai hari ini Bapak Ibu dikasih Tuhan Yesus Kristus, kita masih melakukan gerakan itu. Sekalipun tidak seperti waktu awal-awal COVID, karena semakin hari sudah ekonomi sudah semakin bertambah. Bahkan ada jemaat kita yang sudah kita kasih dulu awal-awalnya 10. Sekarang Bapak Ibu tinggal 1 Bapak Ibu jemaat yang kita berikan. Ketika kita beri dia mengatakan, Bu kami sudah ada, enggak usah kasihlah ke orang lain. Ini membuktikan hidupnya semakin bertumbuh, amin. Artinya ekonominya dipulihkan oleh Tuhan, haleluya. Justru saya katakan kepada mereka, ketika ekonomimu dipulihkan, menaburlah. Menabur itu bukan bicara soal banyaknya. Menabur itu bicara hati. Haleluya. Saya bilang hidup orang Kristen, kebaikan itu harus sudah jadi habit, jadi kebiasaan yang terus menerus kita lakukan. Haleluya. Kita harus meneladani Yesus. Yesus dimanapun dia berada. Ketika dia melihat orang susah, Alkitab berkata, tergeraklah hati Yesus. Kita tidak akan bisa memiliki itu kalau tidak kita biasakan Bapak Ibu. Kalau tidak Roh Kudus bekerja di dalam dirimu, tidak akan mampu kita melakukan seperti itu. Ketika Roh Kudus ada di dalam diri kita, dan kita mau mendengar, mau turut, mau tunduk apa yang kata Roh Kudus, maka itu akan menjadi suatu kebiasaan, menjadi habit bagi kita. Haleluya. Gembala tidak susah lagi menyuruh kita menabur. Begitu gembala katakan mari kita ini, kita langsung katakan yes, saya mau ikut ambil bagian. Haleluya. Karena itu Bapak Ibu dikasih Tuhan Yesus Kristus, mari hidup kita dipenuhi oleh kebaikan. Hidup seorang pemenang itu adalah hidupnya penuh dengan kebaikan. Dimanapun dia berada, hidupnya jadi berkat. Dimanapun dia berada, orang akan bersuka cita. Dimanapun dia berada, orang akan melihat Tuhan itu hadir dalam kehidupannya. Amin. Amin Bapak Ibu dikasih Tuhan Yesus Kristus. Karena itu Bapak Ibu, tanamkan di dalam hati kita bahwa kita harus menjadi pribadi yang baik, yang memberkati banyak orang. Haleluya. Apa itu susah? Kalau terpaksa susah. Tapi kalau kita meneladani dan yakin dengan apa yang firman Tuhan katakan, itu tidak susah. Susah kalau kau hanya mengandalkan pikiran sendiri. Hitung-hitung sendiri. Betul enggak? Tapi kalau kau percaya akan janjinya Tuhan di dalam firman Tuhan itu, berbuat baik itu tidak akan pernah susah. Karena itu mulailah dari yang kecil. Belajarlah memperhatikan yang kecil. Mulai dari lingkungan kita, keluarga kita. Akhirnya nanti lama-lama itu akan menjadi suatu kebiasaan bagi kita. Ketika melihat orang susah, maka tersentuhlah hati kita. Ketika melihat orang kekurangan, kita langsung memberikannya. Jadi kebaikan itu harus menjadi habit bagi setiap orang yang percaya. Hidup seorang pemenang itu, dia dipenuhi dengan sukacita. Dan orang yang sukacita itu adalah orang yang penuh dengan kebaikan. Amin. Tidak ada orang sukacita pelit, tidak ada itu. Orang yang bersukacita itu dia penuh dengan kebaikan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua kalau kita rajin memberi. Saya ingat Pastor Jeremia itu membangun itu dalam satu situasi COVID, enggak Bang? Rumahnya itu di bedahnya. Memang situasinya itu harus, entah kenapa dia harus membedah itu di saat COVID. Dia nggak tahu saat itu COVID itu melanda. Dia nggak tahu, ya kan? Ya, dia mulai saja pada saat itu. Tapi tiba-tiba COVID melanda. Apa dia tidak khawatir? Pasti khawatir.
Manusia tuh harus khawatir, itu ke self kontrolnya kita. Tapi justru di tengah kekhawatiran itu, iman percayanya timbul. Dan dia katakan, indah pada waktunya Tuhan, semuanya selesai. Haleluya. Amin. Tuhan sanggup mendatangkan berkat dari manapun itu. Itu badainya, itu kekelamannya. Setiap hari dikejar-kejar sama tukang dia. Ya, setiap hari dikejar-kejar bayar upah tukang dan sebagainya. Tapi justru itulah. Di tengah kekelaman itu, di tengah badai itu, dia buktikan Allah itu luar biasa. Ketika dia dan istri berdoa bersama. Di mana dua orang sepakat meminta dalam nama Bapakku. Di situ aku memberikannya. Haleluya. Dan dia buktikan dia punya Tuhan yang luar biasa. Renovasi itu terus berjalan. Sudah selesai Bang? Hampir. Indah pada waktunya Tuhan. Pasti Tuhan selesaikan. Amin. Tuhan itu tidak pernah mempermalukan umat yang berharap kepadanya. Justru di tengah situasi membangun itu, dia juga harus memberikan kebaikan itu. Dia juga harus menabur. Dan dari apa yang kita tabur itu, itulah yang kita tuai. Tepuk tangan bagi Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Karena itu Bapak Ibu dikasih Tuhan Yesus Kristus, mari kita buktikan kita punya Tuhan yang baik, yang sangat luar biasa. Yang selalu ada menyertai kita. Amin. Karena itu kita teladanilah apa yang Yesus lakukan. Yang terakhir Bapak Ibu dikasih Tuhan Yesus Kristus. Di tengah situasi sulit saat ini. Hidup seorang pemenang itulah hidup yang dipenuhi dengan kekuatan daripada Tuhan. Filipi pasal 6 ayat 6-7 berkata, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kita dalam Kristus Yesus. Hidup seorang pemenang Bapak Ibu, maka hidupnya dipenuhi dari kekuatan daripada Allah. Karena di tengah-tengah situasi sulit yang dihadapinya, seorang pemenang itu akan mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Dia akan tekun berdoa Bapak Ibu. Doa itu adalah kekuatan kita Bapak Ibu. Apapun itu ceritanya, doa itu adalah kekuatan. Doa itu adalah tempat jawaban atas setiap pergumulan kita Bapak Ibu. Karena itu kita harus rajin berdoa. Doa itu juga harus jadi habit nafas kehidupan kita. Tidak ada kekuatan orang percaya selain dari doa Bapak Ibu. Di dalam doalah kita berkomunikasi kepada Tuhan. Di dalam doalah kita mendapat pengharapan daripada Tuhan. Di dalam doa itu kita bersyukur kepada Tuhan atas apa yang Tuhan sudah berikan bagi kita. Dan kita berkata, Tuhan turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Amin. Kata-kata itu tidak akan bisa kita ucapkan, kita keluarkan dari mulut, bibir, lidah kita. Kalau kita percaya kepada Tuhan, kalau kita tidak berlutut kepada Tuhan, kalau kita tidak bersyukur kepada Tuhan. Karena itulah Tuhan katakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Amin. Berbahagialah orang yang mengandalkan Tuhan. Ketika kita Bapak Ibu menggunakan lutut kita, mengangkat tangan kita, dan kita bersyukur kepada Tuhan. Disitulah Tuhan memberikan kekuatan bagi kita. Disitulah Roh Kudus-Nya memberikan penghiburan bagi kita. Disitulah Roh Kudus-Nya memberikan kekuatan bagi kita. Disitulah Roh Kudus memberikan sesuatu apa yang tidak pernah kita pikirkan. Ketika kau letih, Dia memberikan kekuatan bagimu. Ketika kau sedih, Dia memberikan penghiburan bagimu. Ketika kau butuh jawaban, Tuhan berkata, aku memberikan jawaban itu. Indah pada waktunya. Waktunya Tuhan. Haleluya. Karena itu Bapak Ibu dikasih Tuhan Yesus Kristus. Hidup seorang pemenang itu
adalah hidup yang optimis. Hidup yang punya semangat. Karena dia punya kekuatan yang daripada Tuhan. Hidup seorang pemenang itu tidak lepas dari doa. Hidup seorang pemenang itu tidak lepas dari ucapan syukurnya. Karena itu Bapak Ibu, milikilah sikap doa, jam doa yang baik. Maka kau akan mampu melewati situasi-situasi sulit ini. Maka kau akan diberikan kekuatan untuk mampu keluar dari situasi sulit saat ini. Roh Kudus, Parakletos itu menolong kita semuanya melewati setiap badai, kekelaman yang kita rasakan. Amin. Bapak Ibu dikasih Tuhan Yesus Kristus. Karena itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya simpulkan firman Tuhan pada pagi hari ini kepada kita semuanya. Bahwa hidup seorang pemenang Bapak Ibu adalah hidup yang dipenuhi dengan sukacita. Hidup yang dipenuhi oleh kebaikan, yang hidup dipenuhi oleh kekuatan daripada Tuhan. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita semuanya. Tepuk tangan bagi Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Saya tutup ini dengan satu buah lagu. Selanjutnya saya serahkan nanti kepada hamba-Nya. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang Bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Saya serahkan. ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat sabda-Mu yang telah kami dengarkan. Sungguh menjadi berkat bagi kami. Kiranya firman-Mu memberdayakan kami menjadi orang yang berkemenangan. Sebab itulah kami mau dipenuhi oleh sukacita, sukacita yang dari Tuhan. Dipenuhi oleh kebaikan-kebaikan, bahkan dipenuhi oleh kekuatan dari Tuhan. Berkati hamba-Mu yang telah menyampaikannya bagi kami. Urapilah dia dalam tugas pelayanannya, dalam penggembalanya di GBI Millennium. Tuhan pakai dia menjadi gembala yang sungguh memuridkan banyak orang dan menjadi berkat di mana dia berada. Terpujilah Tuhan, dan sebentar lagi kami akan memberikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menguduskan apa yang kami berikan ini, dan kami memberikannya dengan sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari kita memberi dengan sukacita. Amin. Ada
ada satu kata yang saya catat dan saya tulis di hati saya, dipenuhi. Amin. Dipenuhi. Jadi kalau enggak kepenuhan dia nanti enggak berkemenangan. Jadi harus penuh dengan sukacita. Bagaimana sukacita itu bisa penuh? Lihat keluar. Jangan lihat ke dalam. Amin. Misalnya kenapa orang yang dipenjarakan itu dari zaman dahulu pun konsepnya sama, ruangannya tertutup. Tertutup, kadang-kadang ruangan yang sempit supaya tidak bisa melihat keluar. Supaya apa? Cepat mati. Tapi kalau jendela ada, pintu ada, kaca ada, bisa melihat keluar. Kekuatan itu ketika looking out. Amin. Lihat keluar. Jangan melihat, masalah saya masih banyak. Ibu gembala ini juga banyak masalahnya. Dari tadi itu saya mengikuti dia kok. Banyak masalahnya, masalah penggembalaan bukannya mudah. Tapi dia diliputi sukacita. Dan karena itu memberi. Bukan karena berkelimpahan, tapi memberi saja. Memberi saja. Dan ketika kita lakukan itu, saya percaya kekuatan itu ada pada kita. Sehingga kita heran, kok bisa ya? Kok bisa ya? Puji nama Tuhan. Mari kita menjadi umat yang berkemenangan, gereja yang berkemenangan, keluarga yang berkemenangan. Mari kita bangkit berdiri, kita akhiri ibadah kita, dan kami yang ada di gereja menyapa saudara yang ada di online. Tuhan memberkati kita, koinonia kita tetap terjalin secara virtual. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, buat ibadah kami hari ini ditolong oleh Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, untuk ibadah pada hari Minggu akan datang, bertepatan dengan perayaan hari Pentakosta. Biarlah Tuhan mengurapi kami, biarlah Tuhan memberkati gerejamu. Dan kami berdoa Tuhan sepanjang hari-hari ke depan ini, kami sungguh-sungguh menjadi pemenang. Pemenang yang daripada kebenaran firman Tuhan telah kami lakukan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami sudah kumpulkan persembahan kami. Terimalah itu sebagai ukupan yang wangi, yang memuliakan nama Tuhan. Suatu dupa yang harum di hadapan-Mu Bapa. Pakailah itu melalui gerejamu untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa Tuhan bagi negeri kami Indonesia. Kami berdoa bagi kota kami Medan, seluruh pulau, seluruh kota di negeri kami. Biarlah kepenuhan dengan kebenaran daripada Tuhan. Di mana saja gereja berada, di sana mereka menjadi garam dan terang di sekitar mereka. Sehingga Indonesia diliputi terang ilahi. Indonesia diberkati oleh Tuhan. Indonesia menjadi negara yang dipulihkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi, sucikan kami, ampuni kami, kuduskan hati kami, layakkan kami beroleh berkat yang daripada-Mu. Mari buka hatimu saudaraku, angkat dan tadahkan kedua tanganmu, dan terimalah berkat imamat turun atasmu. Tuhan memberkati engkau dan melindungimu. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, sehingga engkau menerima kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, sehingga engkau beroleh damai sejahtera. Pulanglah sebagai orang yang sudah menerima kebenaran, sudah diberkati oleh Tuhan. Lakukan firman Tuhan dan bawalah sertamu rahmat yang besar dari Bapa kita di sorga, anugerahnya di dalam Yesus Kristus Tuhan, serta persekutuan dengan Roh Kudus beserta kita mulai hari ini, esok sampai selama-lamanya. Haleluya. Sama-sama kita berkata amin. Tuhan berkati kita dan Salam. Puji nama Tuhan.